Kristus, bacaan-bacaan dalam Ekaristi hari Minggu biasa ke-15 pada hari ini mengingatkan kita akan kesejatian hidup kita, akan makna terdalam hidup kita. Apa makna hidup kita? Bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil mengajari kita, mendidik kita untuk memahami bahwa hidup itu adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. Hidup itu adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. Hidup itu adalah anugerah. Santo Paulus menunjukkan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Kepada kita Allah mengaruniakan segala berkat rohani. Kepada kita Allah mengaruniakan segala berkat yang kita perlukan di dalam hidup. Mengapa? Karena hidup kita itu berharga. Di mata Tuhan kita berharga. Sebegitu berharganya hidup itu, maka begitu banyak orang akan berusaha mempertahankannya. Di masa pandemi ini kita lihat aneka macam usaha dilakukan agar hidup itu tetap lestari dan bertahan. Kendati pun sana sini kemudian kita melihat beberapa tidak berhasil dan beberapa saudara yang kita kasihi menghadap Tuhan. Kita melihat juga di masa-masa seperti sekarang ini, hidup yang amat berharga itu terancam oleh wabah penyakit. Hidup yang amat bernilai itu dicemaskan oleh wabah penyakit yang hari demi hari peningkatannya semakin tajam. Tetapi di balik semuanya itu kita diajak bahwa hidup kita itu berharga. Maka begitu banyak hal kita buat. Orang berusaha untuk menambah imunitasnya. Orang berusaha untuk memperkuat dirinya. Orang berusaha untuk menjaga dirinya dengan aneka macam protokol yang dianjurkan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas yang tidak perlu, meningkatkan imunitas dengan aneka macam usaha-usaha yang bisa kita buat, dengan doa-doa yang bisa meneguhkan hati kita. Itu semua kita lakukan karena hidup itu berharga. Hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah pemberian dari Tuhan yang patut kita syukuri. Satu-satunya tanggapan kita atas anugerah itu adalah syukur. Maka kita semua pada hari ini dipanggil untuk bersyukur dengan menjaga hidup itu sedemikian rupa. Ketika kita sadar bahwa hidup kita itu adalah anugerah, kita pun juga dipanggil untuk sadar bahwa hidup kita itu sebuah panggilan. Orang diciptakan ada tujuannya. Manusia diciptakan tidak hanya sekedar asal hidup, tidak hanya sekedar asal lemu, asal gemuk, asal sehat, asal apa, tidak. Manusia diciptakan itu ada tujuannya. Apa tujuan hidup manusia? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Santo Paulus menunjukkan dalam akhir bacaan hari ini, dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan, dan dengan cara itu kita mengalami keselamatan. Keselamatan sejati adalah ketika kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan nama Tuhan itu? Dengan mengangkat, menghargai, menghormati martabat manusia.
Kemuliaan Tuhan adalah bagaimana kita berjuang bersama mempertahankan hidup itu. Kita dipanggil untuk ke sana. Maka kalau ada banyak relawan-relawan yang terbuka hatinya untuk melihat situasi ini, itu artinya mereka sadar bahwa hidup itu anugerah dan panggilan. Semua orang dibuka hatinya, terpanggil untuk berbuat sesuatu. Di KVK-PAN Jogja Barat saja, belum di tempat lain. Sejak pandemi, pada awal pandemi itu banyak sekali gerakan-gerakan yang muncul. Di lingkungan mereka saling menjaga, mereka saling menyapa. Bahkan ketika ada yang gerah lingkungan di berbagai macam tempat, dilaporkan saling menopang. Ketika ada orang yang ada di rumah tidak dapat bergerak kemana-mana karena harus mengurung diri, karena harus tidak bepergian, tetangganya berpikir bagaimana mereka dapat makan, bagaimana mereka dapat obat, bagaimana mereka dapat terus meneruskan kehidupan. Sejak awal pandemi, di lingkungan-lingkungan di paroki-paroki tergerak hati oleh belas kasihan itu. Dan sekarang ini bahkan di paroki ini KVK-PAN Yogyakarta Barat dikomandoi oleh Romo Nugroho bergerak membangun semangat kerelawanan untuk juga memikirkan tidak hanya umat parokinya, tetapi sejauh mampu, sejauh mungkin siapa yang memerlukan. Sebuah semangat kerelawanan, sebuah semangat yang didasari oleh panggilan, kesadaran akan panggilan. Hidup kita tidak asal hidup, tetapi kita dipanggil. Semangat kerelawanan adalah semangat panggilan. Aku dipanggil oleh Tuhan untuk bergerak dan tergerak oleh belas kasihan. Tidak berwacana, tidak berkelahi dengan ide-ide, sudah lewat ide-ide. Silahkan saja ide-ide itu dikembangkan, diskusikan. Tetapi sekarang saatnya kita mengambil langkah. Langkah kecil dengan berani, dengan kewaspadaan tingkat tinggi akan lebih bermakna daripada berkelahi, bertempur dalam ide-ide. Enggak ada gunanya ide-ide. Terlalu banyak berwacana, kita ketinggalan sepur. Maka tindakan-tindakan berani dan waspada tingkat tinggi amat diperlukan di dalam panggilan itu. Dan yang ketiga, selain panggilan, hidup itu juga adalah perutusan. Seperti para murid dalam bacaan Injil, mereka diutus. Dan perutusan itu tidak kokean acara. Perutusan itu tidak kokean penjaluk. Perutusan itu tidak kakean syarat. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi, jangan membawa baju, jangan membawa ini dan itu. Bawa saja tongkat, bawa saja alas kaki. Perutusan bukan soal banyaknya barang yang kita bawa, tapi perutusan adalah banyaknya hati yang ingin kita tawarkan. Dan perutusan bukan untuk mewartakan diri sendiri, perutusan itu untuk mewartakan bahwa aku diutus oleh Tuhan. Maka kalau ada orang-orang yang rela hati, ada para relawan, kalian semua diutus untuk menampakkan wajah gereja, gereja yang murah hati, gereja yang mengasihi, gereja yang tergerak oleh belas kasihan. Mari semangat makna hidup yang sejati ini kita dalami, kita kembangkan terus dalam hidup kita. Kita itu dianugerahi hidup, kita dipanggil untuk terlibat dalam karya Tuhan, dan kita diutus untuk membuat situasi di sekitar kita mengalami perubahan ke hal yang baik. Langkah-langkah kecil, sederhana, tetapi dengan sepenuh hati akan lebih berguna daripada segudang ide yang membuat orang kebingungan. Saudara-saudara, itulah makna atau maksud kehadiran saya di sini. Saya ingin mendorong semua relawan-relawan, semua orang tergerak hati oleh belas kasihan di dalam situasi ini dengan segala cara yang mungkin kita lakukan. Tidak membabi buta,
tidak ngawur, tetapi di dalam perhitungan-perhitungan yang cermat dan teliti. Mari kita semua dipanggil ke sana. Seperti para murid kita diutus untuk mewartakan wajah Allah yang penuh kasih, wajah Allah yang rahim. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita meneruskan kehidupan kita dengan penuh semangat dan kegembiraan. Kita yakin pandemi ini ada batas waktunya. Selain kita bergerak, selain kita mentaati aturan-aturan yang ada, kita juga harus yakin dan terus-menerus berdoa. Fisiknya kita taat, doa-doanya juga tidak kita lewatkan. Dalam kesatuan spiritual dan kesatuan fisik ini kita berjalan bersama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.